ya alam semesta gitu ya, langit, bumi, bahkan diri kita sendiri itu memang ayat gitu. Ayat tuh kalau kita lihat bahkan untuk sesuatu yang kita sebut tidak teratur sebenarnya itu teratur gitu. Jadi kayak dalam Al-Qur'an itu ada inspirasi yang bisa kita ambil untuk kita mempelajari sains tadi gitu ya. Perlu menambah kapasitas kita untuk merenungi itu gitu. Jadi kayak jadikanlah acuan itu diri kita sendiri gitu. Gimana caranya kita menjadi lebih baik dari kita sebelumnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian yang menonton video ini. Nah, pada episode Tanya Ustadz hari ini, kita kedatangan narasumber baru yang akan membahas suatu hal yang belum pernah dibahas di Tanya Ustadz ini. Nah, mari kita berkenalan dengan narasumber hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yusri. Sebelum kita melanjut ke tanya-jawab, diskusi gitu, mungkin dari Kang Jundi bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Salman semua yang menonton video ini. Oke ya, bismillah Sobat Salman semua. Perkenalkan, nama saya Jundi Abdullah. Mungkin baru di episode Tanya Ustadz ini ya, walaupun sebenarnya mungkin saya kalau dibilang bukan ustadz sih, seperti ustadz-ustadz sebelumnya, tapi saya lebih suka menyebut diri saya sebagai pelajar atau orang yang belajar, yang ingin sharing hal yang dipelajari gitu. Ya, jadi kita sama-sama murid yang mungkin saya udah belajar nih, teman-teman belum belajar, nah nanti saya sharing gitu. Jadi di sini ya, tapi bolehlah sebutannya ustadz, tapi jangan dipanggil ustadz aja sih, nggak apa. Nah, Seperti itu ya. Ya mungkin sedikit biar menyamakan persepsi gitu ya. Bahwa pada akhirnya kan Ustadz itu orang yang emang mengetahui suatu hal yang mungkin kita nggak ketahui, begitupun ya dari sahabat Salman gitu. Kan kalau di Indonesiain Ustadz tuh ya guru gitu kan. Guru tuh ya orang yang mengetahui lah. Boleh gitu. lah. Nah, kalau boleh tahu latar belakang dari Kang Jundi apa dan mungkin kesibukannya apa sekarang gitu? Kesibukan saya menjadi manajer di bidang dakwah Masjid Salman ITB. Kemudian untuk latar belakang, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pendidikan sarjana saya di S1 Astronomi ITB. Saya angkatan 2013. Jadi mungkin nanti katanya sih tema sekarang juga terkait mungkin astronomi. Bidang ya sesuai dengan bidang yang pernah saya pelajari, seperti itu sih. Nah, ya begitulah tadi, karena latar belakang Kang Jundi adalah astronomi ya gitu. Sekarang pun kita akan membahas tentang keindahan alam yang dimana mungkin jarang kita perhatikan, seperti langit-langit gitu dan alam semesta jauh di sana gitu. Nah kan seperti yang kita tahu mungkin banyak gitu ilmu-ilmu modern yang emang terinspirasi atau mempelajari tentang alam semesta gitu. Begitupun dengan astronomi, di mana astronomi itu kan mempelajari tentang langit-langit gitu. Dan ya alam semesta yang mungkin tidak diketahui di bumi ini gitu ya. Nah, di ayat Al-Quran pun banyak juga yang menjelaskan tentang keindahan dan ciptaan Allah yang banyak sekali, begitupun yang ada di langit gitu. Nah, menurut Kak Jundi, bagaimana Islam memandang hubungan antara ilmu pengetahuan dari ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda Allah gitu, di alam semesta ini? Untuk kita pahami bersama sebenarnya, jadi ayat itu ya, ayat itu kan setidaknya kalau nggak salah bisa dibagi-bagi gitu ya. Yang mungkin kalau kita coba masuk ke bahasan sekarang itu ada namanya ayat kauliyah atau ayat yang ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu, dan juga sempat disebutkan ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat ciptaannya. Jadi memang ya alam semesta gitu ya, langit, bumi, bahkan diri kita sendiri itu memang ayat gitu. Ayat tuh ya kan, ayat tuh kan kalau ya sebenarnya artinya banyak, cuman bisa kita sebut saja petunjuk gitu ya. Jadi ya sebenarnya selain kita baca Al-Qur'an gitu ya, kita dapat petunjuk. Kemudian saat kita melihat alam semesta juga sebenarnya itu ada petunjuk di sana gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya kalau dalam sains ya atau dalam ilmu pengetahuan gitu ya, pada dasarnya ilmu pengetahuan itu kayak sesuatu yang netral, sesuatu netral gitu. Kayak ya misal
disebut saja kayak misal kita contohkan pisau ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk memotong gitu ya, bisa kita gunakan membunuh juga gitu. Jadi bisa digunakan sesuatu yang baik ataupun bisa digunakan untuk hal buruk. Begitu juga dengan sains pada dasarnya dia sesuatu yang netral gitu. Jadi apa yang mendasari orang belajar atau mindset apa yang dimiliki orang yang belajar atau seorang ilmuwan, yaitu yang akan menimbulkan kesimpulan apa yang diambil. Makanya kalau kita lihat banyak saintis atau ilmuwan atau astronom yang ya bahkan bisa jadi ateis gitu. Karena saat dia melihat alam semesta dia berkesimpulan, oh ini terjadi dengan begitu saja dan lain sebagainya. Akhirnya dia ateis gitu. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim dengan background atau dengan mindset kita yang memang seorang muslim, kita yakin bahwa semua alam ciptaan ini ada ciptaan Allah, kemudian itu juga ayat-ayat yang di dalamnya ada petunjuk yang bisa memberikan inspirasi atau memberikan ya petunjuk gitu ya. Ya kita dengan latar belakang tersebut itu bisa mendrive bagaimana kita melihat alam semesta gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya kalau kita gali gitu ya secara filosofis gitu ya kan, kalau kita sendiri sadar gitu ya dengan alam semesta yang luas ini gitu, dengan yang teratur gitu ya, keteraturannya ya masa sih itu terjadi dengan sendirinya gitu ya. Masa sih kita setiap tahun ya kalau banyak hal sebenarnya kalau di astronominya, kalau kita lihat sehari 24 jam setiap hari kayak gitu ya. Itu teratur gitu ya dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau kita bilang itu sesuatu yang begitu saja tiba-tiba atau tanpa ada yang ngatur, kan kayak aneh gitu ya. Gitu kayak ya jam tangan yang kita buat gitu, yang manusia buat itu bisa berputar balik lagi kan butuh maintenance dan kadang dia rusak gitu ya. Dan itu ciptaan gitu kan. Dia kalau misalnya kita simpen gitu ya, ada sesuatu barang simpen, bisa nggak tiba-tiba jadi jam tangan? Nggak bisa gitu. Nah, apalagi alam semesta ini yang keteraturan tuh banyak sekali gitu. Ya teratur banget gitu. Ya. Kalau kita lihat, bahkan untuk sesuatu yang kita sebut tidak teratur, sebenarnya itu teratur gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada tabrakan, kalau bilang kita astronomi, tabrakan asteroid ke planet gitu. Kita bilang itu tidak teratur, tapi sebenarnya itu teratur gitu. Banyak keteraturan yang sebenarnya bisa kita tidak bisa jelaskan, dan itu sebenarnya keteraturan yang Allah ciptakan gitu. Seperti itu sih. Karena pada akhirnya semua hal di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya udah ada takdirnya lah ya. Entah itu secara porosnya, entah itu secara laju orbitnya gitu ya, secara langit itu ya. Dan di Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa ya saya agak lupa ayatnya ya. Kalau salah di surat Yasin kalau salah. Jadi ya matahari, bulan matahari tidak akan saling bertabrakan. Ya mendahului satu sama lain gitu ya. Dan mereka beredar udah punya orbitnya masing-masing gitu, udah punya keteraturannya masing-masing gitu. Paling sekarang kalau misalkan dilihat gitu ya, saya pernah beberapa kali lihat video ada orang ngerekam atau mensimulasikan perputaran kayak bulan, bumi sama matahari gitu ya. Itu kalau dilihat tuh teratur banget, jadi gak ada sebuah pola gitu, jadi sebuah ya pola gitu. Kemudian bahkan planet lain, kalau dibandingin misalkan kayak bumi dengan planet lain dengan terhadap matahari, nah itu akan jadi pola-pola yang ya teratur sebenarnya seperti itu. Jadi banyak keteraturan yang memang kalau kita simpulkan, ini mah semuanya kejadian tiba-tiba random gitu, atau nggak ada yang ngurus, kayaknya kita kalau berpikir logis aja kayak aneh gitu aja gitu sih. Udah nggak masuk logis lah ya. Iya, gitu. Nggak logis gitu. Kalau nggak ada yang ngatur tuh. Padahal emang berarti hubungan antara ayat-ayat Al-Quran gitu dengan ilmu pengetahuan itu pasti ada hubungannya gitu. Dimana ya yang saya ketahui juga untuk beberapa hal yang saya baca, banyak ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang membuktikan secara saintis, tapi ya dasarnya tuh ya dari ayat-ayat yang mereka baca di Al-Quran gitu ya. Iya, dan ya tadi saat kita punya mindset yang benar terhadap sains dan agama itu ya, bahwa kedua hal tersebut bukan sesuatu yang terpisah gitu ya. Saat kita belajar sains itu, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa dalam Al-Quran itu
ada inspirasi yang bisa kita ambil untuk kita mempelajari sains tadi gitu ya. Walaupun perlu kita garis bawahi sebenarnya kadang ini juga jadi salah persepsi bahwa orang-orang tuh pikir di Quran tuh seolah-olah harus bisa menjelaskan seluruh fenomena sains gitu ya. Ya kita harus pahami bahwa Al-Quran itu bukan buku sains gitu ya. Al-Quran itu bukan buku, ibaratnya kalau kuliah itu ya buku paket atau buku kalau di sekolah buku LKS teks gitu ya. Iya, bukan seperti itu. Ini buku petunjuk gitu ya. Kan di Al-Baqarah ayat kedua juga udah jelas disebutkan bahwa dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa buku ini ya untuk orang-orang yang takwa gitu. Bukan buku ini atau kitab ini, Al-Quran ini hadir itu bukan untuk mengenyangkan atau menjawab kepenasaran ilmuwan gitu ya. Kayak kenapa Al-Quran gak ngebahas fenomena-fenomena yang sekarang lagi rame? Ya Al-Quran itu bukan itu gitu, bukan buku sains, tapi ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang ingin mencari petunjuk gitu. Jadi ya dari sana kita bisa ambil bahwa di kejadian alam pun gitu ya, yang apalagi mungkin yang ada dalam Al-Quran itu ada petunjuk di sana gitu ya. Dan kalau lebih jauh lagi gitu ya, kalau kita sambungkan ya itu bisa jadi ada inspirasi sains di dalamnya gitu ya, yang pastinya perlu kita gali lebih jauh gitu, nggak sekedar contohnya misalkan ketika langit terbelah, nanti langit akan terbelahnya kayak gimana? Nah itu kan jadi akan memunculkan pertanyaan dan mungkin kita bisa jadi mempelajari sifat langit itu seperti apa nanti dan lain sebagainya, seperti itu sih. Nah tadi mungkin ya bisa ngambil kesimpulan pada akhirnya emang Al-Quran itu tidak menjelaskan semua, cuman kalau semua kejadian di alam semesta ini tuh pasti kita bisa dapat jawaban sedikitnya atau gambaran mungkin ya. Kalau kita merenungi ayat Al-Quran itu gitu. Betul. Nah, padanya kita kembali lagi ke kita semua ya Sobat Salman gitu. Kalau kita mau mempelajari dan merenungi ayat tersebut ya kita pasti menemukan jawaban atau inspirasi di ayat Al-Quran gitu. Nah, alam semesta tuh begitu luas gitu, bertaburan bintang gitu, langit-langit itu dengan keindahannya gitu. Nah, bagaimana kita, terutama remaja gitu ya, karena tanya Ustadz ini tuh tujuan untuk remaja gitu, bagaimana kita, terutama remaja, bisa melatih diri kita agar lebih memaknai nilai-nilai tentang keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini gitu, meskipun langit gitu. Jadi gimana caranya sih? Ya jelas gitu. Kalau pertama mungkin dengan pemikiran atau mindset yang benar ya saat kita melihat alam semesta, bahwa ya kita yakin bahwa Allah Maha Sempurna. Dalam saat Allah menciptakan alam semesta ini ya ada kesempurnaan di sana, walaupun bisa jadi bukan bentuknya gitu ya. Misal ada orang kok cacat, dia nggak sempurna gitu. Bahkan kita aja yang misalnya yang nggak cacat itu ya kita nggak sempurna gitu. Tapi di sana tuh ada kesempurnaan dalam diri kita tuh. Misalkan mungkin kalau orang biologi saat mempelajari proses tubuh dan lain sebagainya, dia akan melihat keindahan, keteraturan dan lain sebagainya. Bahkan kita pun ya sebagai manusia itu ada kesempurnaan rencana Allah di hidup kita gitu. Kita mungkin kadang melihat kok orang-orang berbeda gitu, tapi kok bisa nyambung, tapi kok bisa selaras, atau ya mungkin tapi kok bisa terjadi gitu ya. Nah itu di situ tuh ada kesempurnaan gitu, walaupun dalam pandangan kita sebagai orang yang tidak sempurna ya itu mungkin tidak sempurna gitu. Sama hal dengan kita melihat tadi alam semesta gitu. Kita yakin bahwa Allah Sang Pencipta ini menciptakan alam semesta ini dengan kesempurnaan di dalamnya gitu. Walaupun apakah itu keteraturannya, apakah itu rencananya gitu ya. Dan ada maksud dan tujuan di dalamnya gitu. Ada apa ya? Ya ada purpose, ada maksud gitu ya. Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini gitu ya. Dan ya dari sana kita coba mempelajari gitu. Jadi dari mindset itu kita coba gali gitu. Apa sih maksud Allah gitu? Apa sih
tujuan Allah menciptakan bumi kayak gini gitu. Apa sih menciptakan bulan? Kenapa ada bulan dan lain sebagainya. Dari sana kita bisa menjadi apa ya? Rasa kepenasaran kita muncul, kemudian dari sana kita mempelajari gitu ya. Dan untuk remaja ya kita coba lihat gitu, coba kita kadang gini, untuk mungkin dengan zaman sekarang yang banyak disrupsi ya, banyak gangguan di ya dalam kehidupan kita lah ya. Coba kita renungi aja, coba kita lihat aja diri kita. Misalnya berapa kali sih kita berpikir atau merenungi gitu ya? Kan kadang kita mungkin jarang ya. Kita terdistraksi oleh HP, oleh layar, oleh apapun itu gitu ya. Nah, coba kita sejenak keluar dari kesibukan itu, terus kita sesimpel kita melihat langit malam-malam cerah, bintang, ada banyak bintang, diam, mikir gitu. Oh, menikmati keindahan gitu ya. Dan ya mulai berpikir di sana, mulai tadabbur, mulai berkontemplasi gitu. Apa sih maksudnya ada semua ini gitu. Nah, coba dimulai dari itu gitu. Jadi coba kita keluar dari segala disrupsi yang muncul ini dan coba kita renungi. Dan di sana insya Allah bakal banyak muncul pemikiran-pemikiran lainnya. Tapi yang harus kita pahami adalah selain kita melakukan hal tersebut, kita juga perlu menambah kapasitas kita untuk merenungi itu gitu. Jadi kayak kita dengerin mungkin kajian atau tentang tadi ya, tentang ayat-ayat tadi, atau misalnya kita mempelajari hal alam-alamnya itu gitu ya. Ya pelajari nggak harus dengan buku, misalnya kita nonton film dokumenter tentang langit, apa sih maksud dari gugus bintang itu, apa sih dari bintang itu kenapa, dan lain sebagainya, rasi bintang. Kalau misalnya kita ngomongnya astronomi gitu ya, atau di planet lain tuh kayak gimana sih. Nah dari sana tuh kita dengan tambahan tersebut, kita akan lebih mengapresiasi atau akan lebih powerful dalam kita mentadaburi gitu. Saat kita nggak tahu apa-apa misalkan, ya bintang gitu aja gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa bintang ini ternyata jaraknya nggak sama nih, jauh, ada yang jauh banget, ada yang lebih dekat, tapi dekat pun itu tetap jauh. Dengan jauh-jauh yang kayak gitu, luasnya alam semesta segimana, ya kita akan lebih, Masya Allah, ini Allah menciptakan menciptakan seluruh alam semesta ini kayak gimana gitu. Nah itu akan memberikan tambahan bagi kita merenungi alam semesta seperti itu. Nah, tadi itu kan tentang bagaimana kita harus keluar dari distraksi yang dimana ya sekarang pasti orang-orang udah memegang gadget gitu ya, dan ya bergumul terus di gadget gitu. Tadi dari Kang Juni sendiri kan coba keluar dari distraksi itu dan menikmati alam semesta, ya melihat langit, bintang dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kita lihat alam semestanya atau langit atau ya pemandangan yang indah-indahnya di TV itu tuh ada pengaruh berbeda nggak sih? Coba aja, pasti berbeda gitu. Pasti berbeda saat kita melihat langsung gitu ya, melihat langsung. Bahkan sesuatu yang misal kayak foto bulan lah gitu, kayak foto bulan. Kan bertebaran tuh banyak bulan kayak gini. Coba bandingin dengan saat kita langsung melihat bulan pakai teleskop. Melihat langsung tuh bulan purnama, pasti akan memunculkan rasa berbeda, bahwa ya wow-nya itu akan berbeda gitu. Karena mungkin ya, karena ya kehidupan kita juga udah kayak gini, banyak disrupsi, banyak seolah-olah kita mikir bahwa semua hal itu tuh nyata itu sudah diketahui gitu. Kayak bulan ya gitu-itu aja gitu. Bulan kalau tahu nggak bulan kayak gimana, kan tinggal Google, ini kayak gini bentuknya gitu. Salah-salah kita bahwa saat kita mikir kita kalau lihat bulan juga ya sama aja kayak yang ada di foto dan sebagainya. Tapi coba aja gitu. Itu akan memunculkan rasa berbeda gitu, bahwa kayak gini ternyata saat kita melihat dengan mata kita sendiri gitu. Bahkan untuk sesuatu yang lain kayak planet gitu ya. Saya pribadi saat kuliah gitu ya, pertama kali saya melihat
secara langsung planet Jupiter pakai teleskop gitu ya. Walaupun kecil, sebenarnya kecil, bentuknya itu kecil. Dibandingin gambar-gambar yang di internet tuh ya itu udah lebih jelas dan sebagainya. Tapi ada rasa kekaguman berbeda gitu bahwa oh seperti ini gitu. Jadi pastinya akan berbeda gitu. Apalagi saat kita melihat lebih luas lagi gitu, kayak kan mungkin kalau teleskop cenderung kita melihatnya cuma satu doang, tapi saat kita melihat langit yang cerah, banyak bintang, mungkin kalau tahu nanti di situ ada galaksi Bima Sakti gitu ya nanti, ya mungkin itu perlu tahu kayak gimana. Cuman kalau saat kita melihat aja kalau banyak bintang dan sebagainya kan, duduk aja ngerenungi itu akan berbeda gitu. Gitu sih. Karena pada akhirnya kalau pendekatannya secara langsung ya lebih kena mungkin ya ke hati gitu. Kalau misalnya cuma HP ditambah lagi ada radiasi buat mata, malah merusak mata kalau lama-lama kan ya. Jadi lebih biasanya baik. juga nggak lama sih kalau lihat HP, lihat gambar gitu kan nggak lama. Cuman bakal berbeda. Coba aja. Iya pasti. Kalau misalnya nonton dokumenter tentang langit kan lama tuh, sejam mungkin. Nah, bedanya kalau dokumenter itu kan jadi gini, ada porsi di mana kita belajar. Ada porsi di mana kita merenung. Kan dua hal itu berbeda ya. Ya bisa aja saat kita belajar kita merenung, tapi kan beda dengan kita belajar udah dapat nih ilmunya, kemudian kita renungi ilmu tadi gitu kan. Nah, porsi tadi saat kita nonton dokumenter itu kita anggap saja porsi belajar. Nah, ya saat kita belajar pun kayak gitu, kita merenung gitu bisa aja gitu. Nah, cuman saat kita benar-benar merenung setelah kita belajar, nah itu akan lebih punya bahan bakar lah istilahnya, itu pun bahan bakar untuk renungan tadi gitu. Seperti itulah. Nah, begitu sahabat-sahabat semua gitu. Karena pada ini ya mending kita langsung ke alamnya lah gitu untuk menikmatinya biar kita juga nggak terjebak terus di rumah gitu ya. Iya. Dan ya udah gitu sambil lihat ke alam semesta yang banyak banget. Kalau misalnya malam ya bintang-bintang yang indah gitu yang mungkin kita jarang untuk melihat karena ya jarang untuk keluar rumah gitu. Apalagi pada malam hari kan gitu. Atau sebenarnya misalnya kalau mikirnya susah nih di langit, ya nggak harus malam juga. Kalau misalnya sebenarnya emang masalah di kota ataupun mungkin daerah-daerah sekitar, kadang langitnya dalam tanda kutip kotor tuh ada polusi cahaya di sana. Cuman sesederhana pagi hari lihat, coba perhatiin lah, lihat cerah gitu ya langit. Bisa kan ada cahaya matahari jadi merah dan sebagainya. Lihat aja itu gitu. Ya yang bisa kita lihat aja di sekitar kita gitu, nggak harus mungkin kita harus ke gunung, harus camping, harus lihat, nggak harus. Ya boleh kayak gitu kalau punya waktu, punya sumber daya gitu ya untuk melakukan. Cuman kalau nggak bisa ya sesederhana keluar dari distraksi tadi, lihat ke taman, bahkan lihat jalanan gitu ya, jalanan mobil berlalu lalang. Nah, itu kan di situ ada keteraturan yang Allah berikan juga di jalanan itu kan. Gitu. Nah, sederhana dari sana gitu. Kita nggak harus ribet, harus naik gunung, harus camping gitu. Tapi ya kita sederhana ibaratnya gini, duduk sebentar dan melihat alam semesta. Dan alam semesta nggak harus alam ya, maksudnya bahkan orang jalan lalu lalang, mobil motor lalang itu juga sebenarnya bisa kita renungi gitu, renungi. Ya intinya padanya ya kita harus mencoba untuk keluar dari zona kita gitu, zona diri sendiri dan menikmati lingkungan kita yang ada di sekitar, entah itu alamnya, orang-orangnya gitu, atau makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah yang lainnya gitu. Nah begitu sahabat Saman, jadi jangan cuma tiduran doang, jadi setelah nonton video ini nih langsung keluar gitu, langsung lihat sekitarnya gitu. Nah mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yang dimana ini masuk ke pertanyaan terakhir. Bicara tentang keteraturan gitu kan, tadi mulai dari matahari dan bulan punya orbitnya sendiri dengan teratur gitu, dan semacamnya gitu. Sebenarnya apa hikmah yang bisa diambil dari keteraturan dan keindahan langit untuk membangun pola pikir yang lebih teratur dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kalau misalkan kita harus yakin bahwa kehidupan, tadi kalau kita lihat ya keteraturan kayak
semua orang berjalan dengan semua benda langit gitu ya, kalau kita ngomongnya langit, matahari, bulan, bintang, itu semua punya orbitnya masing-masing, punya jalannya sendiri gitu. Ya itu bisa jadi inspirasi buat kita bahwa setiap kita juga punya jalannya masing-masing gitu. Jadi kadang kan kita seolah-olah selalu ingin menjadi orang lain gitu ya. Ada orang terkenal, ada orang influencer gitu ya. Kita pengen jadi mereka gitu. Kita pengen seperti mereka gitu ya. Pengen jadi mereka gitu. Tapi yang harus kita pahami bahwa ya tadi setiap orang tuh punya orbit masing-masing gitu. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing gitu. Dan itu semua teratur gitu. Itu semua teratur. Jadi di situ ya kita bukannya jadi kita nggak berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu. Misalnya tidak punya role model dan sebagainya gitu ya. Tapi orang lain itu bukan jadi acuan kita. Gitu. Jadikanlah acuan itu diri kita sendiri. Gitu. Gimana caranya kita menjadi lebih baik dari kita sebelumnya. Gitu. Kayak ya setiap harinya gitu, besoknya ya kita berkaca pada diri sendiri. Gitu. Jangan kita ngelihat orang lain lebih tinggi terus-terusan pengen jadi mereka gitu. Walaupun itu bisa jadi motivasi. Cuman kadang itu juga bisa jadi bumerangnya adalah saat kita sadar kita nggak bisa jadi orang tersebut, mungkin bisa jadi depresi dan lain sebagainya gitu. Tapi cobalah jadi diri sendiri dan gunakan diri kita yang lalu itu menjadi sebuah cermin progres kita tuh udah sampai mana gitu ya. Dengan tadi untuk orang lain ya itu bisa jadi inspirasi dan motivasi kita gitu. Pengen jadi presiden, pengen jadi influencer itu nggak masalah gitu. Cuman gimana cara kesananya tuh ya kita melihat bagaimana kita berprogres ke sana gitu ya. Ya seperti keteraturan tadi bahwa matahari dan bintang dan bumi itu sendiri punya jalannya masing-masing. Ya kemudian ya dari keteraturan tersebut juga kita harus yakin bahwa ada keteraturan rencana Allah di hidup kita. Gitu. Jadi saat apapun yang terjadi kita bahwa itu sesuatu yang baik gitu ya, kebahagiaan ataupun sesuatu yang buruk, bencana gitu, atau kesedihan dan lain sebagainya. Di situ kita harus yakin bahwa ada keteraturan di sana. Gitu. Jadi ada keindahan di sana gitu, bahwa kita tidak terus-terusan depresi gitu. It's okay kalau kita misal dalam hal baru mendapati musibah kita sedih dan sebagainya itu nggak masalah. Cuman kita tidak terus-terusan larut pada kesedihan tersebut. Kita bangkit lagi dengan sadar bahwa ada keteraturan di kehidupan kita gitu. Jadi ya terus gitu bahwa Allah Maha Adil gitu ya. Prinsip-prinsip Allah Maha Adil, Maha Bijaksana gitu ya. Dan Allah menciptakan seluruh keteraturan ini ya. Pastinya dalam kehidupan kita juga ada keteraturan gitu. Ya kemudian juga kita coba menjadi orang yang lebih teratur lagi gitu. Kalau misalkan memang kita belum teratur hidupnya gitu, kayak let it flow gitu ya, kayak ikut-ikutan aja zaman gitu, ikut-ikutan setiap harinya gitu ya. Coba bayangin kalau bulan tuh ikut-ikutan gravitasi bumi terus-terusan gitu, kayak kesedot kan itu juga hal berbahaya. Ya jadi masalah, jadi kan bumi, bulan, bintang, matahari itu kan punya gravitasi. Kalau mereka cuma ikut-ikutan gravitasi gitu ya, walaupun mereka muter juga itu terpengaruh gravitasi. Cuman kalau ikut-ikutan aja tanpa dia punya gravitasi sendiri atau punya kekuatan sendiri untuk tidak tersedot, misalnya akhirnya kan dia jadi muter, jadi teratur kan. Nah, itu juga mungkin kalau bisa kita refleksikan di kehidupan kita. Kalau kita cuma ikut-ikutan aja, nggak punya pendirian, nggak punya kekuatan sendiri, nggak punya gravitasi sendiri gitu ya. Nah, itu nanti akan jadi hal nggak baik gitu. Jadi coba ya kita punya pendirian, punya gravitasi sendiri kalau ngomonginnya tadi benda langit gitu ya. Ya agar kita bisa teratur gitu. Gitu sih. Banyak sih banyak inspirasi yang mungkin bisa kita renungi gitu ya dari alam semesta, seperti itu sih. Karena pada akhirnya kalau kita mau teratur pun harus ada panduannya mungkin ya, dan itu panduannya ya tentunya Al-Quran dan hadis yang udah
Nah, apalagi itu gitu. Jadi kita aja kalau mau kita beli barang baru gitu ya, kamera, HP gitu. Ya mungkin HP udah gampang lah. Apalah yang baru, Ya. Apple Vision Pro gitu kan. Itu hal baru tuh. Terus kita mau makainya harus gimana? Kalau mau bener gitu ya. Sama dengan kehidupan kita, ya oke mungkin kita coba-coba bisa gitu kayak pagi tuh ngapain sih baiknya gitu ya. Coba-coba mungkin bisa gitu. Cuman saat kita yakin gitu sebagai seorang muslim ada panduan, ada buku panduan yang udah disediakan pada kita gitu. Yaitu pakai gitu. Kita baca, kita pakai gitu. Kan ada Quran, ada hadis tadi seperti yang disampaikan gitu bahwa ya kita harus sadar bahwa Rasulullah itu kan sebagai role model, sebagai ya idola atau ya inspirasi kita gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca gitu hadis. Rasulullah ngapain sih pagi hari gitu ya baiknya. Rasulullah tuh ngapain sih siang hari kerja tuh kayak gimana atau belajar tuh gimana sih inspirasi dari Rasulullah atau dari Quran dan lain sebagainya. Itu jadi inspirasi kita untuk terus mempelajari tadi Al-Quran dan hadis gitu ya. Dan hal lainnya nanti mungkin kalau dari sumber-sumber Islam gitu ya. Tapi ya tadi minimal Quran dan hadis dengan bisa mungkin ada guru, ada guru. Ada ininya juga ada guru gitu lah. Ada yang menuntunnya lah ya. Ya ada penuntunnya karena kalau secara liar pun gitu ya baca Quran artinya doang, nah itu bisa jadi ya kita kalau tanpa ada yang mandu ya bisa jadi tersesat juga gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu Sobat Salman semua, sudah banyak banget tadi dijelasin tentang apa relasinya tentang ilmu pengetahuan dan ayat-ayat tentang alam gitu dan semacamnya. Padahalnya ya seluruh alam semesta ini gitu, ya apalagi buat kita seorang muslim, ada panduannya gitu, ada orang-orang pasti menemukan inspirasinya di Al-Quran dan ada hubungannya dengan Al-Quran dan ayat-ayat yang telah Allah turunkan gitu. Karena ya padanya alam semesta ini tuh ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Pasti semuanya ada hubungannya dengan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, terus kita juga harus meluangkan waktu gitu. Jangan hanya diam saja di rumah, jangan hanya main HP dan semacamnya, meluangkan waktu untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Keluar dan memperhatikan lingkungan sekitar kita gitu. Entah itu alamnya, langitnya, atau orang-orangnya gitu. Karena padanya untuk orang-orang yang emang merenungi hal-hal itu pasti dapat hikmahnya gitu. Yang bisa insya Allah memperkuat iman kita gitu. Nah, tadi juga tentang keteraturan gitu, tentang bagaimana bumi, bulan, dan matahari melintas di orbitnya masing-masing dengan secara teratur, tidak saling mendahului gitu ya. Karena padanya ya mereka sudah ditentukan gitu orbitnya gitu secara teratur, dan kita kalau kita merenunginya kita juga bisa gitu hidup dengan secara teratur dengan panduannya yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Nah, begitu Sobat Salman semua. Semoga hal-hal yang dibahas di video ini bisa diambil hikmahnya oleh kalian, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.